Kembali lagi bersama saya Ayesa Ika Channel. Nah oke, pada video kali ini kita sudah mencapai di bab 4 yaitu IP address dan subnetting ya. Nah ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 4. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP private. Lalu ada classful dan classless addressing. Lalu ada kasus-kasus subnetting, konsep blok subnet, dan konsep switch dan router ya. Nah oke, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi yang pertama. Nah oke, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat ya. Identitas tersebut itulah yang dinamakan dengan IP address. Nah, jadi setiap device itu harus memiliki identitas nama unik untuk menghubungkan ke device lain ya teman-teman. Nah oke, saat ini itu IP yang tersedia itu terbagi menjadi dua versi ya. Yang pertama ada versi 4, yang kedua ada versi 6. Nah untuk versi 4 penulisannya itu dalam bentuk oktet ya. Yang setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan totalnya menjadi 32 bit. Nah angka yang ada pada setiap oktetnya merupakan angka desimal dari 0 sampai 25 ya. Contohnya misal ada 192, 168, lalu 1.1 ya teman-teman. Nah oke, pada internet protokol ini kita itu sering mendengar beberapa macam istilah ya, seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range, dan lain sebagainya. Oke, untuk penulisan IP address pada versi 4 yang benar itu perlu disertakan dengan prefix ya, yaitu misalnya ada IP 192.168.1.1/24. Nah, /24-nya itu yang merupakan prefix ya. Nah, itu berlaku jika mikrotik ya, jika di Cisco itu dinamakan subnet mask. Nah oke, prefix itu dapat menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah untuk mengetahui prefix yang sesuai berapa itu, maka diperlukannya yang namanya subnetting ya teman-teman. Nah oke, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak ya. Singkatnya, subnetting itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Nah, misal di sini itu ada terdapat 6 komputer dalam satu jaringan kelas. Nah, berapa tuh prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar setiap komputer itu bisa saling untuk berkomunikasi. Nah, misal menggunakan /24 ya, teman-teman. Nah, maka IP yang tersedia itu kan 256 IP, sedangkan pada satu kelas itu hanya ada 6 komputer saja. Nah, itu nantinya itu akan mubazir ya teman-teman, karena masih sisa banyak. Nah, karena yang dibutuhkan itu hanya 6 saja. Nah, oke, jadi kesimpulannya, prefix yang sesuai untuk 6 komputer itu adalah /29. Karena /29 IP itu yang bisa digunakan oleh 8 IP ya teman-teman. Nah, oke, jadi pada materi subnetting ini tidak hanya membahas prefix saja ya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Lanjut ke video berikutnya. Nah, oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua yaitu IP public dan IP private ya. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, oke teman-teman, nantinya kita itu akan lebih fokus pada IPv4 ya teman-teman, atau IP versi 4. Nah, IPv4 itu dibagi menjadi 2, ada private dan public ya. Nah, IPv4 itu terdiri dari 4 oktet ya teman-teman. Jadi pada setiap oktetnya itu angka desimal dari 0 sampai dengan 256 ya. Nah oke, di sini kita akan mempelajari istilah IP public dan IP private ya teman-teman, karena istilah IP ini berkaitan dengan proses subnetting. Nah oke, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja ya. Nah singkatnya, kuncinya itu terkoneksi dengan internet. Nah lalu IP private itu biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet ya. Oke teman-teman, ciri IP private itu hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal ya. Nah contoh jaringan lokal itu ada web sekolah, web kantor yang terdiri dari beberapa device. Nah dipastikan itu menggunakan IP private ya. Oke, untuk alamat IP private itu dikategorikan menjadi 3 kelas ya, yang mana setiap kelasnya itu sudah didefinisikan ranknya. Dari berapa sampai dengan berapa. Nah, ini ya teman-teman. Oke, jadi IP private itu terbagi menjadi kelas A, B, dan C ya. Nah, sebenarnya itu ada untuk kelas D dan E, tapi ini hanya untuk pengujian, jadi tidak perlu digunakan ya. Nah, untuk kelas A itu ranknya ada 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 ya. Nah, ini merupakan IP private ya teman-teman. Nah, untuk kelas B 172.16.0.0 lalu sampai dengan 172.31.0.0
192.255 ya. Lalu untuk kelas yang C, 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Nah, oke, alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet ya, teman-teman. Nah, oke, jadi nantinya perangkat-perangkat di dalam jaringan tersebut itu akan menggunakan konsep NAT atau Network Address Translate untuk bisa akses sesuai internet nantinya ya. Nah, ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut itu akan menerjemahkan alamat IP private mereka ke alamat IP public ya. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu classful dan classless addressing ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, IP address yang bisa digunakan saat ini adalah versi 4 dan versi 6 ya. Nah, untuk IPv4 atau IPv versi 4 itu memiliki dua jenis IP, yaitu IP address private dan IP address public ya. Nah, untuk IP private dan IP public itu diklasifikasikan berdasarkan kelas ya. Ada 5 kelas, ada A, B, C, D, E. Nah, tetapi untuk kelas D dan E itu nggak bisa digunakan. Pada tiap kelasnya itu memiliki rank yang sudah ditetapkan ya. Nah, ini adalah rank IP address public ya. Nah, ini merupakan tabel dari klasifikasi IP address private berdasarkan kelasnya ya. Nah, kalau di private ini yang bisa digunakan hanya 10 ya. Misal di sini ada 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Oke, di bawah sini kan ada 90 ya. Berarti 90 itu masuk ke rank A ya, teman-teman. Oke, di sini juga ada istilah CIDR ya. Nah, CIDR itu adalah nama lain dari prefix ya. Nah, prefix dan subnet mask itu sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kalau prefix itu digunakan di MikroTik, kalau subnet mask itu digunakan di Cisco ya, teman-teman. Nah, kalau misal ada tulisan CIDR atau subnet mask, maka ini yang dinamakan dengan kelas full addressing ya. Jadi, pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya ya, teman-teman. Nah, misal di sini default subnetnya itu 255.0.0.0. Nah, ini sama saja seperti /8 ya. Ini di bawahnya juga 255.255.0.0 itu sama seperti /16. Lalu ada 255.255.255.0 sama seperti /24 ya, teman-teman. Nah, misal ada jaringan lokal lab sekolah yang memiliki 200 host, dan 200 host itu tentunya menggunakan IP private ya. Nah, misal saya itu menggunakan IP private yang kelas A, yaitu 10.0.0.0 ya. Nah, lalu kalau misal menggunakan prefix /8 itu, prefix 8 itu jumlah host yang digunakan itu sangat banyak ya, teman-teman. Nah, ini prefix 8 ini sangat banyak sekali ya. Padahal host yang diperlukan itu hanya 200, maka dari itu prefix yang digunakan untuk kasus 200 host itu adalah /24 ya, teman-teman, ini. Nah, maka dari itu prefix yang digunakan untuk kasus 200 host itu adalah /24 ya, karena terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. /24, mana ini /24 ya, ini ada 256 host yang bisa digunakan. Nah, ini adalah yang dinamakan classless ya, teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja materi dari saya. Lanjut ke video berikutnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan mempelajari kasus-kasus subnetting ya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, oke, proses subnetting itu ada beberapa proses ya, teman-teman. Ada beberapa proses seperti prefix yang disesuaikan, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, lalu rank IP yang bisa digunakan ya, teman-teman. Jadi untuk prefix dan subnet mask itu sama ya, teman-teman, digunakan untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan ya. Lalu IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu jika rank IP itu rank IP berapa saja yang dapat digunakan ya. Nah, IP network itu seperti alamatnya, misalnya pada LAN kita beri nama Kampung Durian Runtuh misalnya. Nah, Kampung Durian Runtuh itu disebut dengan IP network ya, teman-teman. Lalu untuk IP broadcast itu seperti Pak RT-nya. Nah, tiap kampung kan pasti ada Pak RT-nya tuh. Nah, itu tuh yang disebut juga sebagai broadcast. Nah, lalu nanti IP broadcast-nya itu akan memberikan informasi-informasi kepada perangkat-perangkat di LAN-nya ya, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini misalnya saya mempunyai 12 PC dalam suatu lab atau kantor ya. Nah, misal di sini saya akan menggunakan IP pada kelas B ya, yang ini. Nah, pertama-tama itu kita akan cari prefix yang cocok untuk jaringan LAN kita ya. Cara tahunya itu dengan istilah 2 pangkat ya. Berapa yang hasilnya melebihi dari 12 dan tidak kurang dari 12 ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita langsung saja untuk memakai 2 pangkat 4 ya. Nah, oke, di sini kelas B, IP kelas B-nya sudah saya cantumkan di sini. Nah, kenapa kita memakai 2 pangkat 4? Karena hasilnya itu 16. Kalau pakai 2 pangkat 3 itu kurang ya, teman-teman. Nah, oke, ini
teman-teman bisa cari sendiri di Google atau kalkulator ya, 2 pangkat 4 atau 2 pangkat yang lainnya agar hasilnya itu mendekati ya. Nah, kemudian hitungan pada prefiknya itu yaitu prefik sama dengan 32 dikurangi lalu ini 4 ya teman-teman. Nah, 4 ini pangkat dari 2 tadi ya. Nah, oke, di sini slash sama dengan slash 28 ya teman-teman. Nah, kenapa 32? Karena jumlah bit yang ada pada IPv4 itu 32 bit. Jadi di sini 32 dikurangi 4 dan hasilnya adalah slash 28 ya. Nah, jadi prefik yang cocok itu slash 28 ya teman-teman. Nah, oke, kemudian untuk ranknya di sini saya memakai IP kelas B ya, yaitu 172.16.10.0. Nah, oke, untuk angka ketiganya itu bebas ya teman-teman. Kita fokus ke angka yang terakhir saja. Oke, karena ini sudah masuk ke kelas C, kita fokuskan perubahan oktet pada angka terakhir aja ya untuk menghitung total IP yang bisa digunakan ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencari total IP-nya ya, yaitu di sini 2 pangkat 32 dikurangi 28. Nah, 28-nya ini merupakan prefik ya. Nah, di sini sama dengan 2 pangkat 4 lalu sama dengan 16 ya teman-teman. Nah, jadi jumlah IP yang bisa digunakan itu 16 IP ya teman-teman. Nah, oke, kita akan mencari subnet masknya ya teman-teman. Di sini 256 dikurangi 16. Nah, 256 ini merupakan total IP ya. Nah, ini hasilnya 240. Bisa kita simpulkan bahwa subnet mask yang bisa kita hasilkan yaitu 255.255.255.240 ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan mencari IP networknya ya teman-teman, atau IPN. Di sini saya sudah menyingkatnya. Caranya di sini kita akan sandingkan bersama dengan IP broadcast atau IPB ini ya teman-teman. Nah, IP network itu merupakan IP paling depan dan IP broadcast itu merupakan IP paling belakangnya ya teman-teman. Nah, untuk blok subnet yang pertama itu ada 0 dan pasti 0 ya. Lalu blok subnet yang kedua itu ada total IP yaitu 16 dan blok subnet yang ketiga itu ada 32 ya teman-teman. Nah, oke, blok subnet ini diibaratkan pengkategorian blok atau kamar ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah ketemu itu jadinya ada 0, 16, 32 ya. Ini abaikan saja dulu karena saya belum menjelaskan. Kita akan mencari IP broadcast-nya ya teman-teman, yaitu dengan mengurangi satu IP atau satu dari IP selanjutnya ya. Di sini broadcast selanjutnya kan ada 16 ya. 16 dikurangi 1 jadi 15. Lalu ada 32 dikurangi 1 jadi 31 ya, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, oke, ini kita bisa mengambil hasilnya. 0 dan 15 ini blok subnet pertama, lalu 16 dan 31 ini blok subnet kedua, lalu 32 dan 47 ini blok subnet ketiga ya teman-teman, dan seterusnya. Jadi kalau disimpulkan rank IP yang bisa digunakan, misal kita ingin menggunakan network blok subnet yang pertama adalah 172.16.10.0 ya, sampai dengan 172.16.10.15. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Nah, jadi yang bisa teman-teman pakai itu adalah 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14 ya teman-teman. Nah, ini IP yang bisa digunakan pada jaringan LAN. Nah, kalau di total itu ada 14 IP yang bisa digunakan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke kasus subnetting 2 ya. Nah, oke, jadi pada kasus subnetting 2 ini kita akan kembangkan hostnya menjadi 60 host ya. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan perpangkatan 2 dulu yang hasilnya lebih dari 60, tapi nggak kebanyakan dan juga nggak kurang dari 60 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman misal mencari di kalkulator atau search gimana, nah kita akan memakai dengan 2 pangkat 6 ya, yaitu 64. Nah, jika memakai 2 pangkat 5 itu kan 32, itu kekurangan ya teman-teman. Nah, oke, kita akan mencari prefiknya terlebih dahulu ya. Nah, ini ada 32 dikurangi 6. Nah, 6 ini adalah kita temukan pada perpangkatan yang tadi ya teman-teman. Nah, oke, jadi CIDR atau prefik yang bisa digunakan adalah /26 ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari total IP dengan rumus ini 2, lalu pangkat 32 dikurangi 26. Nah, 26 ini merupakan prefik ya. Lalu sama dengan 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini sama dengan 64 ya teman-teman. Jadi jumlah IP yang bisa digunakan itu adalah 64 ya teman-teman. Oke, kita akan mencari subnet masknya ya teman-teman. Ini 256 dikurangi 64. Nah, 256 ini adalah total IP. Lalu 64 ini hasil dari 2 pangkat 6. Nah, ini 64 ya. Nah, oke, 256 dikurangi 64 itu 192 ya. Nah, bisa kita simpulkan dari subnet mask itu yaitu 255, 255, 255, 192. Nah, jadi ini subnet masknya teman-teman yang bisa kita hasilkan atau yang bisa kita simpulkan.
Nah, slash 26 ini kan masuk pada kelas C ya teman-teman. Maka di sini kita akan fokus pada percobaan akhir oktetnya ya. Nah, setelah itu kita akan menentukan IP address kelas mana. Misal di sini saya menggunakan IP address kelas A, yaitu dengan IP 10.1.1.x ya teman-teman, atau berapa bebas. Nah, jadi X ini memang belum diketahui ya, karena kita itu akan memfokuskan ke situ ya. Lalu kita akan cari IP network dan juga IP broadcast ya teman-teman. Ini IPN, lalu IPB juga, ini sudah saya singkat agar mudah. Nah, oke. Kita cari dengan cara blok subnet ya teman-teman. Nah, di sini 0 ya teman-teman, karena pada penjelasan kasus subnetting 1 itu di sini pasti 0, lalu ada 64 itu adalah total IP-nya, lalu di sini ada 128 itu berarti hasil penjumlahan dari 64 ditambah dengan 64 ya. Lalu di sini ada 192. Nah, ini kita berikan saja. Nah, oke. Nah, di sini kita akan mengurangi ya teman-teman, seperti biasa, seperti pada kasus subnetting 1 kita akan mengurangi IP broadcast selanjutnya ya, atau dikurangin IP broadcast selanjutnya. Nah, ini 64 dikurangi 1, 63, 128 dikurangi 1, 127, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan mau pakai blok subnet berapa ya pada kasus 60 PC ini. Nah, di sini misal saya pakai blok subnet yang kedua tadi ya, berarti networknya atau IP pertamanya yaitu 10.1.1.64, lalu broadcastnya 10.1.1.127. Nah, ini IP pertama dan ini IP terakhir ya. Nah, oke. Rank IP yang bisa digunakan adalah dari 10.1.1.65 sampai dengan 10.1.1.126. Nah, maaf, ini satunya kelebihan ya teman-teman. Nah, untuk IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi jumlahnya ada sekitar 62 IP yang dapat digunakan. Nah, oke, mungkin itu saja materi dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk materi pada kasus subnetting 3 ya. Nah, di sini kita akan kembangkan langsung ke 100 host ya teman-teman. Nah, ini di sini ada gambar PC 100 PC ya. Nah, oke, kita akan cari dua pangkat berapa yang nggak jauh hasilnya dari 100 ya teman-teman. Teman-teman bisa mencari di kalkulator atau di search di Google ya. Nah, oke, di sini saya akan pakai yang 2 pangkat 7 yaitu 128 ya. Ini kelebihan nggak apa-apa karena kalau yang pakai 2 pangkat 6 itu 64. Nah, itu kurang ya teman-teman. Nah, oke, kita akan mencari prefixnya terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini 2 pangkat 32 dikurangi 25. Dan 25 ini merupakan prefix ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 7 ya. Nah, 2 pangkat 7 ini sama dengan 128 ya teman-teman. Nah, oke, di sini cara mencari prefixnya. Nah, oke, di sini ada 32 dikurangi 7 ya. Nah, ini adalah pangkat yang sudah ditemukan ya. Lalu sama dengan slash 25 ya teman-teman. Nah, oke, CIDR yang bisa dipakai atau prefix yang bisa digunakan adalah slash 25 ya teman-teman. Nah, oke, kita akan mencari total IP dengan cara seperti ini. Ini total IP yang bisa kita gunakan, yaitu 2 pangkat 32 dikurangi 25. Nah, 25 ini merupakan prefix ya. Nah, oke, lalu hasilnya ada 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu hasilnya adalah 128. Oke, langsung lanjut, kita akan mencari subnet masknya ya. Nah, oke, subnet mask itu merupakan preferensi dari prefix ya teman-teman. Nah, oke, di sini ada 256 dikurangi 128. Nah, 256 ini adalah total IP, lalu 128 ini hasil dari 2 pangkat 7. Nah, oke, bisa kita simpulkan ya. Kita jumlah dulu 256 dikurangi 128 yaitu 128. Lalu bisa kita simpulkan di sini untuk subnet masknya itu 255.255.128 ya, teman-teman. Nah, di sini karena slash 25 ini masuk pada kelas C, maka kita akan fokus pada akhir oktet saja ya, teman-teman. Kemudian kita akan pilih menggunakan IP kelas A, B, atau C ya. Nah, sebelumnya kita udah pakai kelas A dan B ya. Sekarang kita pakai kelas yang C ya, yang IP-nya itu 192.168.1.x ya teman-teman. Intinya 3 angka awal itu bebas ya. Kalau untuk yang subnet masknya itu 255.255.255. Nah, itu udah default ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman itu bisa pilih mau pakai blok subnet yang mana ya.
atau yang keberapa. Nah, oke, misal saya di sini pakai blok subnet yang pertama ya. Nah, berarti di sini IP networknya atau IP pertamanya yaitu 192.168.1.0. Lalu IP broadcastnya atau IP terakhirnya yaitu 192.168.1.127 ya teman-teman. Nah, oke, lalu rank IP yang bisa digunakan ialah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126 ya. Nah, oke. Jadi IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya. Nah, ini yang bawah ini tidak bisa digunakan. Nah, jadinya jumlah total IP yang bisa digunakan itu tadinya 128 ya. Lah, terus dikurangi IP network dan IP broadcast. Jadi totalnya itu 126 ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video materi dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita akan memasuki materi konsep blok subnet ya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, jadi blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ya, teman-teman. Jadi ini misalnya ada blok subnet 1, blok subnet 2, lalu 3, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini terdapat contoh ada sebuah gedung memiliki 3 lantai ya. Nah, misal di sini blok subnet pertama itu kita gunakan pada lantai pertama, blok subnet pertama kita gunakan pada lantai pertama, blok subnet kedua kita gunakan pada lantai kedua, dan blok subnet ketiga untuk yang ketiga ya. Nah, oke, bahwa antara setiap blok subnet by default itu tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, atau tidak bisa ping komunikasi. Nah, karena setiap lantai itu kan memiliki kumpulan-kumpulan device ya. Nah, kalau misal device ini menggunakan satu buah subnet yang sama, maka antara satu dan lainnya itu bisa saling berkomunikasi. Nah, masalahnya jika kalau lantai pertama itu menggunakan blok pertama, lalu lantai kedua itu menggunakan default kedua, maka di lantai kedua itu nggak bisa saling berkomunikasi dengan blok subnet yang ada di lantai satu ya. Nah, dengan by defaultnya kita itu bisa usahakan tapi menggunakan konfigurasi ya teman-teman. Nah, misal di sini untuk PC 1 itu menggunakan IP 10.10.10.2 ya. Untuk PC 2 itu misal menggunakan IP 10.10.10.15. Nah, ketika ingin komunikasi antara PC 1 dan PC 2, ini bisa saling terhubung dan terkoneksi karena dia itu menggunakan blok subnet yang sama ya teman-teman. Nah, oke, beda lagi jika PC 2 itu menggunakan blok subnet yang berbeda dari PC 1 ya. Misal menggunakan dengan IP 10.10.10.61 ya. Nah, jika PC 1 itu berkomunikasi ke PC 2, itu tidak bisa karena PC 1 itu menggunakan blok subnet pertama ya, menggunakan blok subnet pertama, dan PC 2 itu menggunakan blok subnet yang kedua. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di materi IPv4 delivery type ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan belajar tipe atau type dalam pendeliverian IP address ya. Nah, oke, terkait delivery IP address itu terdapat 3 macam ya. Yang pertama ada unicast, lalu yang kedua ada multicast, yang ketiga ada broadcast ya teman-teman. Nah, oke, IPv4 delivery kali ini itu didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data ya teman-teman. Oke, di sini ada yang namanya unicast. Unicast ini adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host ya. Contohnya seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address baik kelas A, B, dan C ya teman-teman. Nah, oke, ini arti dari one-to-one communication itu adalah dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya ya teman-teman. Nah, oke, di sini terdapat contohnya ya. Misal PC yang ini tuh akan mengirimkan pesan ke PC yang ini. Jadi sudah ada tujuan yang tepat ya, atau satu host saja. Nah, oke, lalu di sini ada multicast ya, atau one-to-many communication. Nah, artinya adalah proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang dikelompokkan tujuannya dalam satu grup ya. Nah, oke, ini adalah berbasis grup ya. Contohnya itu IP address kelas D ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, walaupun kelas D itu tidak digunakan, tetapi IP address kelas D itu termasuk ke dalam multicast ya, teman-teman. Nah, ini misalnya adalah satu host itu mengirimkan ke kelompok ya, teman-teman, atau ke dalam satu grup ya. Ini karena basisnya grup. Lalu di sini ada broadcast ya, atau one-to-all communication ya. Nah, broadcast itu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan atau pada satu broadcast domain yang sama atau blok subnet yang sama ya. Oke, contohnya itu seperti cara kerja ARP ya. Nah, yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch ya, teman-teman. Jadi ini itu akan diterima oleh semua host pada jaringan ya, teman-teman, atau domain yang sama. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya.
Nah, oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu konsep switch dan router ya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, jadi pada jaringan komputer itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun jaringan komputer sendiri ya. Oke, kita akan bahas switch dan router terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, gunanya switch itu untuk mengoneksikan perangkat yang satu network ya. Kalau router itu mengoneksikan perangkat yang berbeda network ya teman-teman, jadi kebalikannya. Nah, komunikasi antar komputer itu bisa dilakukan ketika berada pada blok subnet yang sama ya teman-teman. Nah, kalau misalkan antar PC itu ingin berkomunikasi, mau dia menggunakan wired atau wireless, itu kan bisa melakukan komunikasi yang menggunakan IP address yang satu blok subnet ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau terdapat lebih dari 2 PC? Nah, oke, kita itu bisa menggunakan switch ya teman-teman kalau misalkan ada beberapa device atau komputer. Nah, jumlah portnya itu beragam ya, ada yang 24, ada yang 48, dan lain-lain. Nah, lalu kita bisa sambungkan atau hubungkan dengan kabel-kabel UTP ya, atau UTP. Lalu untuk IP address yang ada pada kumpulan-kumpulan PC itu, ini itu disebut dengan satu blok subnet ya teman-teman. Jadi satu perangkat ini itu harus menggunakan blok subnet yang sama ya. Kalau di sini kan ada 10.4 atau 10.10.10.4, lalu ada 10.3 dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kalau misal ada blok subnet lagi, dia itu berarti menggunakan blok subnet yang kedua ya teman-teman. Maka dari PC yang satu itu tidak bisa melakukan ke PC yang berbeda ya teman-teman. Nah, apabila terjalin hubungan blok subnet itu, maka kita itu bisa menggunakan bantuan router ya teman-teman. Nah, jadi dikenalin dulu nih, yang ini networknya berapa, yang ini berapa. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan video bab 4 dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, tonton, dan komen ya teman-teman. Dadah!